Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana ada ex Wakapolri angkat bicara tentang kasus ini, yang mana Ibu Rudiana berpotensi PTDH ya. Jadi pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi mantan Wakapolri ini mengungkapkan tentang kasus Vina, bahwasanya Ibu Rudiana melakukan kesalahan kalau emang si Liga Akbar ini dibawa untuk dijadikan saksi itu hanya untuk mengakui bahwa ini helm dan sepeda benar-benar punya Eki. Kalau menurut mantan Wakapolri ini, bapaknya sendiri kan bisa menerangkan, sehingga akhirnya merambat kemana-mana dan digiring untuk menjadi saksi yang berbohong katanya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa, gitu aja. Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ, bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Jadi Nah, ini kan menarik juga, terberat Pak. bisa-bisa PTDH. Arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Kalau saya dari awal selalu saya katakan, dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa analisa pertama, misalnya apakah korbannya memang murni Vina, kemudian Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua, kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Nah, analisa ketiga, ini mungkin perkelahian antar remaja atau geng motor. Nah, yang keempat, kemungkinan ya anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu. Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba.
Yang kelima, apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang membunuh, menganiaya, atau sampai memperkosa di Cirebon saja? Karena Cirebon ini kotanya kecil, jadi membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit gitu loh. Makanya saya bilang jangan dibawa ke arah menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ, bahwa itu alat bukti yang harus dibuktikan nanti di depan sidang pengadilan. Itu aja. Sejak dari awal, kalau polisi punya naluri bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri, ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas, ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah. Apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Dari situ saja sudah bisa dipastikan ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi menghendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal, oleh Propam gitu aja. Apakah apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya gitu aja. Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti ini kok diam saja gitu loh. Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Nah, Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing. Yang 1 liter yang gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi. Saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal. Rivaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku? Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di malam kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti Tiap apa? hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya, kondisi fisik lemas, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Kalau memang ada dugaan oknum yang, mohon maaf, tadi Saka mengatakan oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku karena tidak ada pilihan lain? Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi, udah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa. Karena pengakuan Saka ini sangat mengejutkan setelah 8 tahun silam, Saka.
Setelah 8 tahun silam akhirnya keluar ucapan seperti ini, karena yang kami ingat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada yang menjelaskan nama Saka Tatal diduga terlibat. Saka Tatal juga pasti tahu isinya apa. Apakah itu sesuai dengan pengakuan Saka waktu itu karena kondisi yang terpaksa harus mengucapkan hal tersebut, Saka? Iya benar, saya terpaksa. Padahal saya waktu di malam itu saya ada di rumah. Sampai sekarang juga saya masih ada saksi. Tapi seperti ini, Saka, ini kan melibatkan oknum aparat dalam tanda kutip. Saka siap menerima segala jenis resikonya kalau memang fakta versi Saka ini tidak bisa dibuktikan di meja persidangan. Siap. Foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, ada ngobrol biasa Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Saya jawab, sama siapa maksudnya? masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab, almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi kecil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana? Oh bisa. Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Tapi apal muka. Apal muka? Apal muka saja. Sudah Karena kan bertemu? almarhum Eki yang menunjukkan. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Kak? Oh, sebelum kejadian itu ada sebulan. 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 Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Nggak jawab. Dan Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari gitu. Dijemput di rumah. Nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak taunya suruh ikut terus buat BAP. ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya itu. Surat pemeriksaan nggak ada? Nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Bagaimana? Bisa ceritakan pada saat itu? Itu malam hari. Malam. Malam hari jam berapa? Masih ingat? Habis maghrib kalau nggak habis isya tuh. Habis malam dijemputnya ya? Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja Pak. Dia bilang nggak tahu Pak. Karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ. Dan saya bilang siapa yang ada di situ? Dia nggak jawab. Dibilang berapa kali saya nggak tahu. Tapi pemeriksa nggak percaya Pak. Berapa lama diperiksa? Masih ingat nggak? 3 jam, 2 jam, Tengah malam. Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. 3 jam. Saya sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ. Nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Baru Satu cuma kali. sekali berarti ya? Iya, 1 kali aja. Pertama dan terakhir kalinya. Iya, Dengan banyak jawaban tidak tahu. iya. Tapi dalam BAP sempat baca nggak? Sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dalam Dikatakan ada pelemparan batu, terus pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak. Tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Cuma saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda tangan. Dengan terpaksa Pak, saya tanda tangan. tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak dulu, Berulang kali menolak. berulang kali menolak. Terus penyidik bilang bahwa Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang, emang saya nggak di situ Pak, saya mau harus kayak gimana? Jadi itu ya teman-teman, penuturan mantan Wakapolri yang
mengatakan Ibtu Rudiana ini berpotensi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, yang mana yang membawa Ali Akbar untuk menjadi saksi tentang kematian si Eki dan Vina untuk menguatkan bahwa nanti pengakuannya itu helm dan sepedanya itu benar punya Eki ya. Jadi akhirnya merambat kemana-mana, penyidik bertanya, banyak yang ditanyakan oleh penyidik, dan akhirnya si Liga Akbar ini memberi kesaksian yang palsu ya. Dan sekarang ini si Liga Akbar sudah membuka semuanya bahwa itu tidak benar ya. Dan juga dari Saka Tatal ya. Saka Tatal pada saat ditanya oleh wartawan itu bahwa di situ, kenapa kamu kok mau sampai dihukum seperti itu? Ya karena terpaksa, karena tidak kuat, karena dipukul, ya dipukul lah, disiksa gitu ya. Jadi pengakuannya Saka Tatal itu sangat mengejutkan sekali ya. Dan bahkan ada pengakuan dari Saka Tatal ini sempat disuruh minum air kencing ya, bukan hanya Saka Tatal, dan juga teman-teman yang lain disuruh minum air kencing katanya ya. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.